Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syabrina Putri dengan NPM 23411083. Saya dari kelas manajemen 23A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kinerja organisasi. Pengertian dari perencanaan kinerja yaitu perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu, tim, atau organisasi secara efektif. Langkah-langkah dari perencanaan kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja, langkah-langkah berikut umumnya dilakukan. Poin yang pertama, menetapkan tujuan. Poin yang kedua, penentuan standar kinerja. Poin yang ketiga, pengembangan rencana tindakan. Poin yang keempat, indikator evaluasi. Dan yang poin yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tujuan perencanaan kinerja organisasi. Tujuan perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perencanaan kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mengarahkan dan mengkoordinasi. Yang ketiga, menetapkan harapan dan ekspektasi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Yang kelima, menyediakan umpan balik dan evaluasi. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, mendorong keterlibatan dan motivasi. Komponen perencanaan kinerja organisasi. Adapun komponen rencana kinerja meliputi yang pertama sasaran, yang kedua program, dan yang ketiga kegiatan. Indikator kinerja. Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja, kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok. Yang pertama, masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, keluaran atau output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa, fisik dan atau non-fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Yang ketiga, hasil atau outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat. Yang keempat adalah manfaat atau benefits. Adalah kegunaan suatu keluaran atau output yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir, dampak atau impact adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja di setiap indikator dalam suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu bagaimana proses perencanaan kinerja. Proses perencanaan kinerja melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk mengidentifikasi tujuan, menetapkan harapan, dan merumuskan strategi untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses perencanaan kinerja. Proses yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Langkah pertama dalam perencanaan kinerja adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria kinerja. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kriteria kinerja yang relevan
untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Kriteria ini dapat berupa ukuran kuantitatif seperti peningkatan penjualan atau tingkat kepuasan pelanggan, atau dapat berupa ukuran kualitatif seperti keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, membuat rencana tindakan. Berdasarkan tujuan dan kriteria kinerja, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana tindakan yang jelas dan terstruktur. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang perlu diambil, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Perencanaan kinerja juga melibatkan pengalokasian sumber daya yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan. Ini termasuk alokasi tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tindakan. Yang kelima, mengkomunikasikan harapan dan mengatur pertemuan. Penting untuk mengkomunikasikan harapan dan tujuan kepada individu atau tim yang terlibat dalam perencanaan kinerja. Ini dilakukan melalui pertemuan atau komunikasi lainnya untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kriteria kinerja, dan rencana tindakan yang harus diikuti. Keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi. Proses perencanaan kinerja tidak berhenti setelah rencana tindakan dibuat. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kemajuan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan kinerja, pengukuran pencapaian, dan peninjauan secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Ketujuh, memberikan umpan balik dan pengembangan. Selama proses perencanaan kinerja, umpan balik dan pengembangan berperan penting dalam membantu individu atau tim meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik yang konstruktif dan dukungan pengembangan seperti pelatihan atau pembinaan dapat membantu mengatasi tantangan dan memperbaiki keahlian yang diperlukan. Dan yang terakhir, menyelaraskan perencanaan kinerja dengan tujuan organisasi. Perencanaan kinerja harus selaras dengan tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Ini memastikan bahwa tujuan individu atau tim mendukung pencapaian tujuan organisasi yang lebih besar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.